Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Susana Viva. Di sini aku akan membahas 4 kasus permasalahan keuangan di Indonesia. Sebelum itu, setelah aku melihat beberapa hal, yaitu aku menemukan 4 kasus yang mana membuktikan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa permasalahan keuangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang ini berdampak luas pada sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Kasus-kasus ini mengungkap kelemahan dalam pengawasan, tata kelola, dan praktis bisnis di sektor keuangan, serta menunjukkan perlunya reformasi dan peningkatan transparansi. Kasus yang pertama yaitu kasus Bank Senturi, bailout kontroversial. Nah, apa yang terjadi pada kasus ini? Yang pertama itu adanya krisis likuiditas. Bank Senturi hasil merge 3 bank mengalami krisis likuiditas pada tahun 2008 akibat krisis keuangan global. Lalu, apa yang terjadi dengan adanya krisis ini? Nah, dari yang aku dapat bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memutuskan untuk menyelamatkan Bank Senturi dengan dana talangan sebesar 6,7 triliun. Nah, ini yang merupakan bailout yang dilaksanakan ataupun yang diurus oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Lalu, apa yang menjadi kontroversial dalam keputusan ini? Bahwa keputusan ini memicu kontroversi besar karena dianggap terburu-buru dan tidak transparan, memicu penyelidikan oleh DPR. Lalu dampaknya apa pada sistem keuangan di Indonesia? Kasus ini berdampak luas pada sektor perbankan dan politik Indonesia, mengungkap kelemahan dan pengawasan perbankan dan penanganan bisnis. Lanjut ke kasus kedua yaitu kasus gagal bayar Jiwasraya ataupun ini kasus krisis asuransi. Nah, dalam kasus ini dinilai bahwa produk investasi beresiko. Jiwasraya menawarkan produk CS Saving Plan dengan imbal tinggi sebesar 9 sampai 13% per tahun. Menarik banyak nasabah, namun investasi dana nasabah ini pada instrumen beresiko tinggi menyebabkan masalah keuangan serius. Lalu, ketidakmampuan membayar klaim. Pada akhir 2019, Jiwasraya mengumumkan ketidakmampuannya membayar klaim senilai 12,4 triliun. Itu sangat besar yang akhirnya memicu kepanikan para nasabah dari Jiwasraya asuransi ini. Lalu yang ketiga yaitu investasi dan dampak. Investasi ini mengungkap bahwa ekuitas negatif sejak 2017 dan praktik asuransi tidak tepat, merugikan ratusan ribu nasabah dan mengguncang kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan pasar modal Indonesia. Ini tentu sangat membingungkan dan juga membuat rasa kepercayaan nasabah sendiri berkurang dan menurun akibat adanya kasus-kasus seperti ini. Kita lanjut ke kasus yang ketiga yaitu kasus skimming ATM ataupun ancaman keamanan perbankan. Nah, di sini seringkali kita temukan banyak sekali kasus tentang skimming ATM. Nah, modusnya ini pelaku kejahatan memasang alat skimmer atau scammer pada mesin ATM untuk mencuri data kartu dan merekam PIN nasabah. Ini bukan sekali dua kali, tapi banyak sekali kasus-kasus ini terjadi dan sangat sudah banyak di khalayak masyarakat Indonesia. Dampaknya apa? Banyak nasabah melaporkan kehilangan dana dari rekening mereka, berdampak signifikan secara finansial bagi nasabah dan reputasi bagi bank. Nah, respon dari Bank Indonesia ataupun industri perbankan merespon dengan migrasi ke kartu chip yang lebih aman, pemasangan seperangkat anti skimming, dan peningkatan pengawasan serta edukasi nasabah. Yang terakhir yaitu kasus vintage lending ilegal, yaitu tantangan regulasi. Yang pertama, adanya regulasi ataupun operasi tanpa izin. Vintage lending ilegal beroperasi tanpa izin OJK. Tentu ini sudah syarat yang sangat salah ataupun persyaratan yang tidak dipenuhi oleh vintage lending ilegal ini, bahwa mereka tuh menawarkan pinjaman cepat dengan bunga sangat tinggi hingga 30% per bulan. Sangat tinggi sekali. Yang kedua yaitu praktik penagihan tidak etis. Praktik penagihan tidak etis seperti mengakses kontak ponsel pinjaman dan menyebarkan foto manipulatif menjadi ciri khas mereka. Dampaknya bagi nasabah yaitu merugikan konsumen dengan hutang tinggi dan tekanan psikologis serta mencoreng citra vintage itu sendiri.
Respon lembaga keuangan dari Indonesia yaitu OJK salah satunya telah menutup lebih dari 3.000 entitas vintage ilegal, namun mereka mudah muncul kembali karena kemajuan teknologi saat ini. Sehingga pemerintah dan OJK merespon dengan mempercepat perizinan vintage legal, meningkatkan pengawasan dan membentuk satuan satgas ataupun satuan tugas khusus untuk menangani vintage legal. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan Indonesia ataupun lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk menekan dan membackup permasalahan-permasalahan yang terjadi di sistem keuangan Indonesia. Yang pertama itu kita akan membahas dulu peran Bank Indonesia sebagai lender of last resort. Nah, lender of last resort artinya bahwa BI ataupun Bank Indonesia memiliki peran sebagai lender of last resort, yaitu sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua yaitu penyelamatan sistem keuangan. Tujuannya adalah untuk mencegah efek domino yang dapat meruntuhkan sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu kontroversi. Namun peran BI sebagai lender of last resort juga menimbulkan kontroversi seperti dalam kasus Bank Senturi, di mana bailout dianggap terburu-buru dan tidak transparan. Tentu semua hal akan berdampak negatif dan positif, tapi alangkah baiknya belajar dari kesalahan dari kasus yang pertama, di mana kasus Bank Senturi itu dinilai dianggap terburu-buru dan tidak transparan. Fungsi pengawasan dari perbankan ini juga dapat dipertahankan, bahwa pengawasan perbankan itu ada dua. Yang pertama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Nah, tantangan dari OJK sendiri itu mengawasi bank-bank yang berkembang pesat dan kompleks serta mengantisipasi risiko baru di era digital. Nah, yang kedua itu Bank Indonesia atau BI menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Tantangan dari BI sendiri yaitu menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi serta risiko sistemik. Koordinasi antara lembaga keuangan juga perlu dilaksanakan untuk menjaga kesatuan antara kerjasama lembaga keuangan. Koordinasi yang pertama yaitu koordinasi yang efektif antara lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan atau LPS sangat penting dalam menangani krisis keuangan. Yang kedua yaitu pertukaran informasi. Pertukaran informasi yang cepat dan akurat antar lembaga dapat membantu dan mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan yang tepat. Yang ketiga yaitu strategi terpadu. Koordinasi yang baik memungkinkan pengembangan strategi terpadu untuk mengatasi ataupun mencegah adanya krisis dan meminimalkan dampak negatifnya. Dan yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Dari koordinasi banyak tadi, kita harus paham bahwa akhir dari tujuan ini yaitu melindungi konsumen kita sendiri ataupun nasabah. Koordinasi juga penting untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan itu sendiri. Nah, ini merupakan slide terakhir yang mana reformasi dan peningkatan transparansi dari lembaga keuangan. Yang pertama kita bisa meningkatkan ataupun menguatkan regulasi, yang mana penguatan regulasi dan pengawasan perbankan termasuk peningkatan standar kesehatan bank, stres tes berkala, dan pengawasan ketat terhadap bank-bank berisiko tinggi. Yang kedua yaitu perbaikan mekanisme penanganan krisis, membentuk protokol krisis yang jelas dan transparan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menetapkan batasan yang jelas untuk bailout bank. Yang ketiga yaitu edukasi dan perlindungan konsumen. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkuat regulasi terkait transparansi produk keuangan, dan membentuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dan yang terakhir merupakan peningkatan keamanan teknologi, menerapkan teknologi chip EMV pada semua kartu ATM, mengimplementasikan sistem deteksi fraud berbasis AI, dan meningkatkan enkripsi data nasabah. Harapannya di mana kasus-kasus yang saya jelaskan tadi itu 4 bisa teratasi dan bisa berkurang pada zaman yang akan datang. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.